Awal November. Hujan baru turun 2 kali dalam seminggu, tapi udara di kaki Gunung Merbabu sudah lembab dan berembun setiap pagi. Jalur pendakian Selo yang biasanya sepi selama musim tutup, kini mulai dipadati kembali oleh rombongan pendaki yang datang dari berbagai kota. Di antara mereka, terdapat 6 anak muda asal Semarang yang tampak paling mencolok. Raffi, Dimas, Lala, Bimo, Egy, dan Tania. Mereka menenteng kamera DSLR, beberapa action cam, dan mikrofon kecil, peralatan lengkap untuk merekam sebuah dokumenter. Raffi, 25 tahun, adalah sosok paling dewasa di kelompok itu. Tubuhnya tegap, sorot matanya tenang, dan tutur katanya cenderung rasional. Ia jarang percaya cerita mistis, meski sudah mendaki ke banyak gunung yang dikenal, angker. Sementara Dimas, sahabat karibnya, adalah kebalikannya. Banyak bicara, selalu menertawakan hal-hal yang dianggap klinik. Lala, satu-satunya yang berpenampilan kalem, sebenarnya lebih peka. Sejak awal, ia sempat menolak jadwal pendakian kali ini. Aku nggak enak hati, Vi. Cuacanya belum stabil, katanya sehari sebelum berangkat. Tapi Raffi menenangkan. Kita cuma naik 2 malam. Lal, jalur Selo itu aman. Udah sering banget kita lewat sana. Tujuan mereka sederhana, membuat konten bertema pendakian mistis di Gunung Merbabu untuk kanal YouTube kecil mereka yang sedang berkembang. Tema itu dipilih bukan untuk menantang, tapi untuk menarik penonton dengan sensasi kisah nyata di gunung yang dikenal punya jalur penuh legenda. Perjalanan dimulai dari Terminal Tingkir, Salatiga, menuju base camp Selo menggunakan mobil sewaan. Sepanjang jalan, hujan turun rintik-rintik. Dari kaca mobil, terlihat puncak Merbabu diselimuti awan gelap seperti topi raksasa. Kalau cuaca kayak gini, kita bisa kena badai di atas, kata Bimo sambil menatap langit. Raffi menjawab santai, tenang, kita punya jas hujan semua, kan? Dimas menimpali dengan tawa, badai aja takut sama gue. Mereka tiba di base camp Selo sekitar pukul 4 sore. Suasana base camp ramai, namun terasa aneh. Beberapa porter dan warga tampak berbicara pelan-pelan di teras depan, seolah membicarakan sesuatu yang tak ingin terdengar pendaki. Di dinding base camp, terpajang papan kayu bertuliskan, "Hormati alam, jaga lisan di gunung." Saat mengisi daftar izin pendakian, seorang pria tua bernama Pak Tarman, penjaga jalur senior, menatap mereka lama. "Kalian naik sore ini?" tanyanya. Raffi mengangguk. "Iya, Pak. Mau ngejar camp di pos bayangan biar bisa sunrise." Pak Tarman menghela napas. "Kabut lagi nggak bagus hari ini. Kalau boleh saran, jangan terlalu berisik di jalur hutan setelah pos 2. Di sana banyak penunggu yang nggak suka ribut." Dimas spontan tertawa kecil, tapi langsung terdiam saat tatapan Pak Tarman berubah tajam. "Anak muda, kalian naik boleh. Tapi ingat, gunung itu bukan tempat untuk sombong." Suasana hening beberapa detik. Hanya suara hujan ringan di atap seng yang terdengar. Lala menunduk, merasa ada sesuatu di balik ucapan itu, bukan sekadar nasihat biasa. Sebelum berangkat, mereka membeli logistik tambahan di warung dekat base camp. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, sempat menatap kamera yang dibawa Lala. "Jangan direkam semua, Nak. Ada yang gak suka kalau wajahnya tertangkap kamera di sini," ucapnya samar. Lala mengangguk pelan tanpa benar-benar mengerti maksudnya. Pukul 5 sore, mereka mulai mendaki. Langit sudah mulai gelap, tapi mereka tetap bersemangat. Jalur awal dari base camp menuju pos I masih landai, dengan rerumputan basah dan kabut yang turun perlahan. Dimas berjalan di depan sambil memutar musik dari ponselnya. "Udah kayak piknik, Dim," seru Egy. "Biar semangat. Gunung tuh butuh irama," jawab Dimas ceria. Namun, baru sekitar setengah jam mendaki, kabut mulai menebal. Suara serangga hilang, tergantikan keheningan yang pekat. Hanya terdengar derap langkah mereka di atas tanah basah. Di tengah jalan, Lala berhenti tiba-tiba. Kalian cium bau dupa nggak?" katanya pelan. Raffi menghentikan langkah, mencoba mencium udara. "Nggak ada, Lal. Tadi kayak ada wangi banget. Kayak dupa yang baru mati," ucap Lala, matanya mencari sumber bau di sekitar.
Paling pendaki lain lagi sembahyang, kata Dimas, tapi suaranya agak ragu. Ia menengok ke belakang, tak ada siapapun. Jalur di belakang mereka kosong, diselimuti kabut putih yang menggulung perlahan seperti asap. Mereka melanjutkan perjalanan dengan sedikit lebih cepat. Tak ada yang bicara untuk beberapa menit. Kabut makin tebal, membuat jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Sesampainya di pos I, mereka beristirahat. Tania membuka termoskopi, sementara Bimo menyiapkan tripod untuk merekam suasana sore yang redup. Kita bikin fotage dulu, Vi. Biar nggak terlalu malam di pos 2, katanya. Raffi mengangguk, lalu berbicara ke kamera. Kita sekarang di pos I, jalur slow. Kabutnya parah banget, padahal ini masih jam 6 sore. Semoga di atas nanti lebih cerah. Namun, ketika Lala memutar hasil rekaman untuk memeriksa kualitas gambar, wajahnya berubah pucat. Di detik ke-7 video, di belakang Bimo, tampak samar sosok seperti orang berdiri di balik kabut. Diam, menatap ke arah kamera. Padahal saat mereka merekam, tak ada siapapun di belakang. Vi, lihat deh, Lala menunjuk layar. Raffi menatap, kemudian menarik napas panjang. Mungkin kabutnya yang bikin efek aneh, katanya cepat. Tapi Lala tahu dari raut wajahnya, Raffi juga merasa sesuatu tidak wajar. Hujan kembali turun rintik-rintik. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke pos 2 tanpa menunda. Langit benar-benar gelap, tapi semangat mereka belum surut. Sebelum benar-benar menghilang di jalur, Lala sempat menoleh ke belakang, ke arah base camp yang lampunya mulai samar di kejauhan. Di bawah sinar petir yang memecah kabut, ia sempat melihat siluet seseorang berdiri di tepi hutan. Diam, seolah mengamati mereka. Lala hampir memanggil Raffi, tapi suaranya tercekat. Saat petir berikutnya menyambar, sosok itu sudah menghilang. Kabut semakin menutup pandangan. Hanya lampu senter yang membelah kegelapan. 6 pendaki itu melangkah perlahan, tanpa menyadari bahwa dari langkah pertama mereka, jalur merbabu hari itu bukan lagi jalur yang sama seperti biasanya. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah benar-benar kembali ke jalur yang dikenal manusia biasa. Kabut turun semakin tebal ketika mereka meninggalkan pos I. Jalur tanah mulai berubah licin karena hujan rintik yang tak kunjung reda. Cahaya dari headlamp hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menyorot batang-batang pohon pinus yang berdiri rapat seperti dinding. Suasana mendadak hening. Terlalu hening untuk ukuran jalur pendakian yang biasanya ramai oleh suara serangga dan angin gunung. Kayak nggak biasanya ya, sunyi banget, gumam Bimo sambil menatap ke sekeliling. Nggak apa-apa, mungkin karena hujan, jawab Raffi, berusaha menenangkan meski dalam hati mulai terasa ganjil. Lala berjalan di tengah barisan. Ia sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Entah kenapa, perasaan tidak enaknya makin kuat. Seperti ada yang memperhatikan mereka sejak tadi. Di beberapa titik, ia merasa mendengar langkah tambahan selain milik kelompok mereka. Langkah yang berat, seolah seseorang sedang mengikuti dari jauh. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di area datar kecil yang menjadi jalur menuju pos 2. Di situ, Dimas berhenti, menyorotkan senter ke arah tanah. Lihat deh. Ini kayak abu dupa, katanya. Benar saja, di tanah lembab itu tampak sisa abu putih keabu-abuan dengan batang dupa setengah terbakar yang masih menancap tegak. Siapa yang bakar dupa di tengah hutan begini? Tanya Tania, merinding. Bisa jadi pendaki sebelumnya, jawab Raffi cepat, meski raut wajahnya menegang. Atau warga lokal yang ritual. Biasa, kan? Lala menggeleng pelan. Tapi, Vi, aromanya tadi juga ada di bawah, di pos I. Sekarang muncul lagi. Tak ada yang menjawab. Mereka saling berpandangan singkat, lalu melanjutkan langkah. Namun suasana tak lagi seceria sebelumnya. Dimas yang tadi cerewet kini diam. Bimo yang biasanya bersiul kini hanya menunduk. Seolah semuanya sepakat untuk tak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, kabut semakin tebal hingga butiran airnya terasa di kulit. Angin berhembus kencang membawa suara samar, seperti gesekan bambu, atau gamelan. Nada-nada halus, ritmis, pelan, datang dari arah lembah kanan jalur. Dengar nggak? Lala berhenti, tubuhnya menegang. Raffi berhenti juga,
memicingkan mata, mencoba fokus. Kayak suara logam, gamelan, bisik Lala lirih. Aku dengar jelas. Dimas tertawa kering. Ah, mungkin suara angin kena batang pohon. Kalau semua bunyi aneh kita anggap mistis, ya semua gunung jadi angker. Namun tawanya terdengar memaksa. Tak ada yang menanggapi. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di bawah pohon besar. Udara makin dingin, embun membasahi jaket dan rambut. Raffi menyalakan kamera kecil di dada untuk merekam dokumentasi perjalanan malam itu, tapi anehnya layar terus berkedip, seperti ada gangguan sinyal. Ketika akhirnya nyala stabil, kamera justru merekam suara pelan dari belakang. Suara seperti napas seseorang yang sangat dekat, tapi tak ada siapapun di sana. Egy yang duduk paling belakang mendadak bangkit. Barusan gue ngerasa kayak ada yang nyenggol tas gue, katanya kaget. Serius? Tanya Bimo. Iya, kayak tangan dingin banget. Tapi pas gue nengok, kosong. Mereka semua menoleh bersamaan ke arah belakang jalur. Kabut menelan pandangan mereka sepenuhnya. Hanya satu hal yang terlihat. Bayangan samar di antara pohon, tinggi, berdiri diam seperti menonton. Tania spontan menutup mulutnya, menahan teriakan. Tapi ketika Raffi menyorotkan senter, bayangan itu hilang begitu saja. Tak ada apapun selain kabut yang berputar pelan. Udah, jangan fokus ke situ, ujar Raffi pelan tapi tegas. Kita lanjut. Makin lama di sini makin dingin. Mereka kembali berjalan, kini lebih rapat satu sama lain. Langkah kaki mereka menjadi satu-satunya suara di antara desiran kabut. Jalur menanjak, licin, membuat mereka harus berpegangan pada akar-akar pohon untuk menjaga keseimbangan. Di tengah jalan, Bimo terjatuh karena terpeleset, lututnya membentur batu. Gila, licin banget, serunya. Raffi menolongnya, memastikan tidak ada luka serius. Tapi sebelum berdiri, Egy yang masih menyorotkan senter ke arah tanah mendadak berkata lirih, "Bro, di sebelah situ kayak ada jejak kaki." Mereka mendekat. Di lumpur, tampak jejak sepatu manusia. Tapi bentuknya aneh, panjang, ramping, dan jaraknya terlalu lebar seperti langkah orang dewasa yang melompat-lompat. Lebih aneh lagi, arah jejak itu bukan menuju jalur ke atas, melainkan menembus ke sisi jurang. Dimas menelan ludah. Mungkin pendaki lain yang salah jalan? Raffi menggeleng. Kalau pendaki lain, harusnya kita udah ketemu tadi. Jalur ini satu arah. Mereka saling pandang, tak ada yang melanjutkan komentar. Lala menatap jurang gelap itu lama, seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam kabut tipis, ia seolah melihat cahaya kecil berwarna oranye, seperti obor yang bergerak pelan di bawah sana. Tapi saat ia memejamkan mata sejenak dan membuka lagi, cahaya itu lenyap. Perjalanan berlanjut. Langit semakin gelap, dan kabut menggantung seperti tirai tebal. Di kejauhan, kilat sesekali menyambar, memperlihatkan siluet pohon yang bengkok menyerupai tangan raksasa. Setiap kali kilat muncul, Lala selalu merasa seolah ada bayangan lain di antara mereka. Bayangan ketujuh yang tak bisa dikenali. Sekitar pukul 8 malam, mereka akhirnya tiba di pos 2. Angin bertiup kencang, membuat pohon berderak-derak seperti sedang berbicara. Mereka memutuskan berhenti di sana untuk istirahat. Tania membuka bekal roti, Bimo memasang kamera kecil di batang pohon untuk merekam suasana malam. Namun tak lama setelah kamera menyala, layar menampilkan garis-garis statis, diikuti suara lirih perempuan tertawa pelan, tidak berasal dari salah satu dari mereka. Tawa itu pelan tapi jelas, seperti seseorang tertawa dari balik kabut. "Matikan, matikan aja," seru Dimas panik. Kamera langsung dimatikan. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara napas mereka yang terdengar berat. Setelah suasana sedikit tenang, Raffi berusaha bersikap wajar. Mungkin gangguan sinyal. Di sini kan sering begitu, katanya meski nadanya terdengar memaksa. Lala menatap kabut di sekitarnya, matanya redup. "Vi, aku yakin, dari tadi bukan cuma kita yang di sini." Raffi menatapnya sebentar, lalu menatap langit yang mulai diguyur gerimis. "Kita lanjut ke pos bayangan. Jangan berhenti lama-lama di sini," katanya akhirnya. Mereka kembali melangkah, kali ini lebih hati-hati. Jalur menanjak itu menelan mereka sepenuhnya ke dalam kabut.
Tak ada tawa, tak ada obrolan, hanya langkah kaki yang bergantian dengan suara napas berat. Di belakang, Lala menoleh sekali lagi. Di antara pepohonan, samar terlihat sesuatu. Papan kayu kecil setengah patah, bertuliskan huruf yang nyaris hilang karena lumut. Tapi di antara bekas ukiran itu, satu kata masih jelas terbaca. Larangan. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Lala benar-benar yakin, mereka baru saja melangkah masuk ke wilayah yang seharusnya tidak mereka datangi. Langit sudah benar-benar gelap ketika keenam pendaki itu mencapai area datar yang mereka sebut sebagai pos bayangan. Tempat itu sebenarnya bukan pos resmi di jalur pendakian Gunung Merbabu, hanya sebidang tanah lapang kecil yang sering digunakan pendaki untuk beristirahat sebelum menuju pos 3. Namun malam itu, kabut terlalu tebal dan gerimis terlalu dingin untuk dilanjutkan. Raffi memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sana. Udah di sini aja, besok pagi baru lanjut, katanya sambil menancapkan pasak tenda. Setuju, sahut Dimas cepat, terlihat lega akhirnya bisa berhenti berjalan. Mereka segera sibuk mendirikan dua tenda kecil berwarna oranye dan biru. Cahaya headlamp berpendar di antara kabut yang berputar-putar seperti asap tipis. Di sekitar tempat mereka berdiri, hanya terdengar suara tetes air hujan yang jatuh dari daun-daun tinggi. Namun di sela suara hujan, sesekali terdengar juga bunyi lain, seperti langkah-langkah lembut di tanah basah. Setiap kali mereka berhenti bekerja, suara itu juga berhenti. Seolah sesuatu di luar sana ikut mengamati dari balik kabut. Udah, jangan pikir macem-macem, ujar Bimo sambil menyalakan kompor kecil. Perut lapar bikin otak aneh. Iya, tapi kok hawanya beda ya, balas Tania pelan. Begitu api kecil menyala, suasana sedikit hangat. Mereka memasak mie instan, menyeruput kopi sachet, dan berusaha bercanda seperti biasa. Namun tawa mereka terasa hambar, seperti dipaksakan untuk menutupi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat mereka makan, Raffi mengeluarkan GPS kecil yang dibawanya. Tapi ketika ia menyalakan alat itu, layar menampilkan peta yang tak sesuai. Titik lokasi mereka seharusnya masih di jalur utama menuju pos 3, tapi di layar tampak seolah mereka berada di luar jalur, di sisi barat gunung, dekat area yang tidak tercatat dalam peta pendakian. Loh, kok bisa gini? Gumam Raffi. Error kali, kata Dimas. Enggak, aku udah kalibrasi tadi di bawah. Tapi lihat, jalur ini kayak nggak ada di sistem. Egi yang duduk di sebelahnya menatap layar itu lama. Bro, jangan-jangan kita nyasar. Nggak mungkin, jawab Raffi cepat. Kita ikutin jalur pendaki, tandanya jelas. Tapi dalam hati, ia mulai ragu. Jalur yang mereka lalui memang tampak normal tadi sore. Namun sejak melewati papan bertuliskan, larangan, itu, tidak ada lagi tanda-tanda pita merah atau batu penunjuk jalur seperti biasanya. Hujan makin deras. Mereka masuk ke dalam tenda, memisahkan diri jadi dua kelompok. Tenda oranye diisi oleh Raffi, Dimas, dan Egi, sementara Lala, Tania, dan Bimo tidur di tenda biru. Kabut merapat, dan hutan di luar seolah menghilang di telan gelap. Suara rintik hujan berganti menjadi tetes air yang jatuh dari daun-daun tinggi, menciptakan ritme yang aneh, pelan tapi teratur, seperti bunyi genta dari kejauhan. Di dalam tenda, Raffi masih belum bisa tidur. GPS di tangannya sesekali berbunyi bip pelan, seolah menangkap sinyal aneh. Ia menatap layar yang berkedip, dan dalam sekejap mata, peta di layar berubah. Garis-garis kontur lenyap, digantikan oleh pola lain, seperti bentuk jalur bercabang yang melingkar ke tengah. Di bagian tengah lingkaran itu, muncul tanda titik merah dengan tulisan kecil, gerbang. Raffi terdiam. Ia coba menekan tombol reset, tapi layar justru padam begitu saja. Vi, lo belum tidur? Tanya Dimas dari sebelahnya. Belum. Lo dengar suara aneh nggak dari luar? Suara apa? Kayak ada orang jalan, muter-muter di sekitar tenda. Mereka berdua menahan napas. Dan benar, suara langkah pelan terdengar jelas di luar tenda, melingkar, lambat, seolah mengitari mereka. Egi membuka mata, ikut terjaga. Itu siapa? Bisiknya. Diam dulu, sahut Raffi pelan. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Sun. Hanya bunyi hujan yang menetes di atas kain. Lalu perlahan,
Suara itu bergeser ke arah tenda biru di sebelah. Dari dalam tenda biru, Lala terbangun karena mendengar kain tendanya tersentuh sesuatu dari luar. Ia pikir itu Bimo yang bergerak. Tapi saat menoleh, kedua temannya sudah tertidur. Lalu terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil namanya. Lala. Lembut, pelan, tapi jelas berasal dari luar tenda. Ia membeku. Tania? Tak ada jawaban. Suara itu datang lagi. La, sini. Suara itu sangat pelan, seperti dibisikkan dari balik kabut. Lala mendekatkan telinga ke dinding tenda, tapi tiba-tiba suara itu berubah jadi cekikikan. Tawa pelan yang panjang, dingin, dan menggema di telinga. Ia langsung mundur, tubuhnya gemetar. Bimo, bangun, serunya panik. Bimo dan Tania terkejut bangun. Ada apa? Di luar ada yang manggil aku. Bimo cepat menyalakan senter, menyorot keluar melalui celah kecil di resleting tenda. Tapi yang terlihat hanya kabut putih tebal. Namun, di sela kabut itu, sesaat ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri diam sekitar 5 meter dari tenda. Tubuhnya tinggi, wajahnya tidak jelas, dan anehnya, orang itu tampak menghadap ke arah mereka sambil menunduk. "Vi!" teriak Bimo memanggil dari dalam tenda. Raffi dan yang lain langsung keluar. Namun ketika senter diarahkan ke arah yang sama, bayangan itu sudah hilang. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda siapapun di sana. "Udah, masuk semua. Jangan keluar malam ini," perintah Raffi. Mereka menutup tenda rapat-rapat. Malam terasa panjang. Angin makin kencang, meniup tenda hingga bergoyang. Kadang terdengar suara seperti sesuatu berjalan di antara pepohonan, kadang seperti seseorang berbisik di luar. Menjelang tengah malam, Dimas terbangun karena mendengar suara seperti lonceng kecil dari arah lembah. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu makin dekat. Ia mendengarkan baik-baik, dan di sela denting lembut itu, terdengar juga bunyi lain, seperti lantunan tembang Jawa kuno yang dinyanyikan lirih oleh suara perempuan. Ia menepuk pundak Raffi. "Bro, bangun. Dengar nggak?" Raffi bangkit. "Ya Allah." Keduanya menatap keluar tenda lewat celah kecil. Kabut di luar tampak berpendar oranye, seolah ada cahaya api dari kejauhan. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah sosok-sosok yang samar terlihat di balik kabut itu, berjalan pelan membawa obor kecil, berpakaian seperti penari zaman dulu. Semuanya berjalan tanpa suara, hanya diiringi lantunan tembang yang menggetarkan dada. "Gila, itu apaan?" bisik Egi ketakutan. Raffi menelan ludah, wajahnya pucat. "Jangan lihat. Tutup tenda. Sekarang." Mereka menutup resleting dan menunduk, tak berani bergerak. Suara langkah dan lantunan itu perlahan menjauh, namun hawa dingin yang ditinggalkannya tetap menusuk. Pukul 2 dini hari, akhirnya hening. Tapi tak seorang pun benar-benar tidur. Lala berdoa dalam hati, sementara Raffi duduk diam memegang GPS yang kini mati total. Dan di tengah keheningan itu, terdengar sayup-sayup suara lain dari luar tenda. Suara yang sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat darah Raffi berdesir, karena itu suara dirinya sendiri. "Raffi, ayo jalan, kita udah ditunggu." Fajar seharusnya membawa kelegaan bagi para pendaki. Tapi pagi itu, sinar matahari tak pernah benar-benar muncul. Kabut masih menggantung tebal di antara pepohonan, seolah malam belum benar-benar pergi. Udara lembab dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang aneh, bau dupa samar, sama seperti yang mereka cium sejak di pos I. Raffi membuka resleting tenda pelan. Embun menetes dari dedaunan, dan kabut putih menyelimuti semuanya. Tak ada tanda-tanda langit cerah, hanya cahaya abu-abu yang samar. Ia menatap sekeliling dengan bingung, tanah di sekitar tenda tampak berbeda. Pohon-pohon di dekat mereka kini jauh lebih rapat, seolah semalam mereka berpindah tempat. "Bangun semua," katanya cepat. "Ada yang gak beres." Satu persatu keluar dengan wajah lesu dan mata lelah. Dimas menguap panjang, Tania menggosok lengan karena udara yang menusuk, sementara Lala diam terpaku menatap sekeliling. "Vi, ini bukan tempat yang sama," katanya lirih. "Gimana maksudnya?" tanya Bimo. "Tadi malam kita pasang tenda di dekat batu besar, kan? Sekarang batunya nggak ada." Raffi menatap sekeliling.
Benar. Batu besar yang mereka gunakan untuk menandai lokasi tenda kini hilang. Di sekitarnya hanya ada pepohonan berlumut tinggi dan semak-semak lebat. Ia menyalakan GPS, tapi layar tetap mati. Bahkan ketika mencoba mengganti baterai, alat itu tetap tidak merespons. Kayaknya kita harus turun sekarang, kata Egy dengan nada tegas. Aku nggak peduli kemana, yang penting turun dulu. Ya, tapi jalannya kemana? Jalur semalam aja udah aneh, balas Dimas. Mereka akhirnya memutuskan berjalan ke arah yang menurut Raffi seharusnya adalah jalur ke bawah. Namun tak sampai 10 menit berjalan, mereka menyadari sesuatu, jalur itu berputar. Mereka melewati pohon tumbang dengan bentuk akar menyerupai tangan, terus berjalan, lalu 15 menit kemudian pohon itu muncul lagi di depan mereka. Serius? Bimo menatap Raffi dengan wajah pucat. Kita muter di tempat? Kayaknya iya, jawab Raffi pelan. Lala berjongkok di tanah, tangannya gemetar. Ia menunjuk ke bekas jejak sepatu di lumpur. Ini jejak kita sendiri, katanya. Suasana mendadak sunyi. Tak ada yang bicara. Hanya suara napas berat yang bercampur dengan desir kabut yang berputar pelan di antara pepohonan. Kayak kita dibawa muter. Gumam Tania dengan suara nyaris tak terdengar. Kayak nggak bisa keluar. Mereka memutuskan berhenti sebentar. Dimas mencoba menelepon menggunakan ponsel satelit kecil yang dibawanya, alat cadangan untuk keadaan darurat. Tapi begitu dinyalakan, layarnya hanya menampilkan sinyal penuh lalu tiba-tiba semua huruf di layar berubah jadi karakter aneh seperti aksara Jawa kuno. Ini apaan lagi? Suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar suara keras di belakang mereka, seperti ranting patah. Mereka semua spontan menoleh. Tak jauh di belakang, di sela kabut, tampak bayangan seseorang berjalan pelan mendekat. Sosok itu memakai jaket pendaki berwarna merah, tapi wajahnya tertunduk. Bro, seru Raffi, berpikir mungkin itu pendaki lain. Tapi sosok itu tak menjawab. Langkahnya lambat, kaku, dan setiap kali kabut menipis sedikit, wajahnya tampak semakin aneh. Lala menggenggam tangan Tania. Vi, jangan dekati. Namun Raffi terlanjur melangkah 2 langkah ke depan, menyorotkan senter. Cahaya menembus kabut, dan dalam sekejap mereka semua menahan napas. Karena wajah sosok itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Seperti hendak berteriak tapi tak bisa. Sontak Raffi mundur, menjerit kecil. Sosok itu perlahan memudar bersama kabut, hilang seolah tak pernah ada. Ya Allah, Dimas memegangi kepala. Apa yang sebenarnya kita lihat barusan? Udah, jangan bahas, bentak Bimo. Tapi suaranya sendiri gemetar. Mereka kembali berjalan cepat tanpa arah pasti, berharap menemukan tanda jalur atau suara pendaki lain. Namun dimanapun mereka melangkah, hutan itu seolah sama. Pepohonan tinggi, kabut tebal, dan aroma dupa yang semakin kuat. Setelah sekitar 1 jam, mereka tiba di area terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar berlumut dengan ukiran samar menyerupai huruf kuno. Lala mendekat, matanya menyipit menatap goresan di batu itu. Ini kayak tulisan Jawa kuno, katanya pelan. Aku pernah lihat bentuk huruf kayak gini di museum. Bunyi apa? Tanya Raffi. Lala memiringkan kepala, mencoba membaca. Aku nggak yakin, tapi sepertinya artinya, pintu penunggu. Egy langsung mundur 2 langkah. Pintu? Penunggu? Kita harus pergi dari sini sekarang. Namun saat mereka berbalik, kabut di belakang menebal seperti dinding putih. Tak ada lagi jalur yang terlihat. Semua arah tampak sama. Vi, aku ngerasa kita nggak di gunung ini lagi, bisik Lala lirih. Kayak tempatnya beda. Hawa, baunya, semuanya. Sebelum Raffi sempat menjawab, dari arah kabut terdengar bunyi gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Iringan suara itu disertai langkah-langkah banyak orang, seperti barisan yang berjalan perlahan ke arah mereka. Tania menutup telinga sambil menangis. Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Raffi berusaha menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Tenang dulu. Namun saat ia menatap ke arah kabut, bayangan-bayangan mulai muncul satu persatu.
Sosok-sosok berpakaian adat, membawa obor kecil, berjalan mengitari batu besar di tengah lapangan itu. Tubuh mereka tampak nyata tapi samar, seperti bayangan air. Lala mundur, hampir terjatuh. "Vi, itu yang aku lihat tadi malam." Salah satu sosok berhenti. Kepala sosok itu perlahan menoleh ke arah mereka. Dari jarak itu, terlihat matanya kosong, hitam sepenuhnya, namun seolah menatap langsung ke mata Raffi. Tiba-tiba gamelan berhenti. Suara itu lenyap total. Hening. Hanya jantung mereka yang berdetak cepat. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara perempuan lembut dari arah batu besar itu. "Kalian telah masuk tanpa izin." Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia bergema di udara, di dalam kepala mereka, di setiap helaan napas. Lala menutup telinga, Tania menjerit, Bimo terjatuh. Raffi menatap sekitar, panik. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya. Tapi saat ia melangkah, tanah di bawahnya bergetar pelan, seperti berdenyut. Dari celah-celah akar, asap putih tipis keluar perlahan, menyelimuti kaki mereka. Dalam hitungan detik, semua pandangan menjadi kabur. Hutan, kabut, batu besar, semuanya seperti larut menjadi satu warna putih keabu-abuan. Sebelum Raffi sempat sadar apa yang terjadi, tubuhnya terasa ringan, seperti jatuh tanpa dasar. Ia hanya sempat mendengar suara Lala menjerit memanggil namanya, sebelum semuanya gelap total. Dan ketika ia membuka mata lagi, Raffi mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah kabut yang lebih tebal dari sebelumnya. Tak ada suara, tak ada teman-temannya. Hanya keheningan yang mencekam. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara lembut perempuan yang sama, berbisik pelan di telinganya. 10 hari di dunia mereka, hanyalah 1 malam di tempat kami. Sudah 3 hari sejak rombongan pendaki berjumlah 6 orang itu dinyatakan tidak turun dari Gunung Merbabu. Di base camp Wekas, suasana mulai tidak menentu. Petugas jaga dan relawan pendaki saling bertukar kabar, tapi semuanya berujung sama, tidak ada tanda-tanda mereka. Pihak keluarga mulai berdatangan satu persatu. Ibu Lala tiba paling awal, diikuti oleh ayah Raffi yang membawa foto anaknya yang tersenyum di depan rumah sebelum berangkat mendaki. Mereka masih berharap, mungkin anak-anak mereka hanya tersesat dan menunggu cuaca cerah untuk turun. Namun harapan itu mulai retak ketika seorang pendaki lain, yang turun lewat jalur yang sama, memberi kesaksian aneh. "Saya dan teman-teman lihat tenda warna oranye samar di kabut waktu kami naik. Tapi pas kami dekati, tiba-tiba hilang," kata pendaki bernama Naufal itu. "Saya kira cuma kabut tebal, tapi arah yang kami tuju harusnya sama." Petugas SAR yang mendengar laporan itu segera menyiapkan tim pencarian tahap pertama. 8 orang berangkat pagi itu dengan peralatan lengkap, radio, GPS, tali, dan logistik ringan. Jalur Wekas ke pos 3 seharusnya mudah dilalui, apalagi cuaca mulai membaik. Namun sejak awal, tim merasakan sesuatu yang ganjil. "Kompas saya muter terus," ujar salah satu anggota SAR. "Padahal nggak ada logam di sekitar sini." "GPS juga error," sahut yang lain. "Sinyalnya nyangkut di satu titik." Mereka terus mendaki hingga mencapai pos 2. Di sana, kabut mendadak turun meski langit di bawah tampak cerah. Salah satu anggota tim, Pak Gino, berkomentar pelan, "Tempat ini hawanya aneh kayak dengar bisikan dari arah bawah." Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sesuatu. Bekas api unggun kecil yang masih baru, abu basah yang seolah baru dimatikan semalam. Di sebelahnya ada sendok melengkung dan bungkus mie instan merek yang sama dengan yang dibawa rombongan Raffi. "Berarti mereka sempat di sini," ujar komandan tim. "Kita lanjut sampai pos bayangan." Namun perjalanan berikutnya membuat semua anggota tim merasa seperti terjebak di jalur yang sama. Mereka berjalan hampir 1 jam, tapi tanda-tanda menuju pos bayangan tidak kunjung terlihat. "Ini aneh. Harusnya kita udah nyampe," ujar salah satu anggota sambil menatap jam. "Kita muter." "Enggak mungkin, jalur ini lurus." Akhirnya, mereka memutuskan berhenti dan mendirikan bivak sementara. Salah satu anggota, Rudi, keluar sebentar untuk mencari sinyal. Tapi baru 5 menit, suara teriakannya terdengar dari balik kabut. Tim lain langsung berlari menghampiri. Rudi berdiri kaku menatap ke tanah. Di depannya,
Terlihat jejak kaki 6 orang di tanah lembab, jelas mengarah ke sisi hutan yang tak ada di peta pendakian. Jejak itu baru, belum tertutup embun. Namun anehnya, jejak itu berhenti di tengah jalan, benar-benar berhenti, seolah ke-6 orang itu hilang begitu saja di udara. Mereka nggak bisa tiba-tiba lenyap di sini, gumam Pak Gino pelan. Salah satu anggota berusaha menenangkan diri. Mungkin tertiup kabut, terus mereka muter ke arah lain. Tapi bahkan ia sendiri tak yakin dengan kata-katanya. Menjelang sore, radio komunikasi berbunyi pelan. Dari base camp terdengar suara koordinator yang meminta tim segera turun karena cuaca akan memburuk. Hujan diperkirakan turun malam itu, dan kabut semakin tebal bisa membuat pencarian berisiko tinggi. Namun sebelum mereka sempat berbalik, suara dari radio terdengar aneh. Ada dengung panjang, diikuti oleh bisikan samar seperti seseorang yang memanggil nama. Raffi. Suara itu begitu pelan tapi jelas. Semua anggota tim terdiam. Base camp, ulangi pesan, teriak komandan. Tapi yang terdengar hanya dengung panjang dan desisan, lalu suara perempuan tertawa pelan, seperti berasal dari kejauhan. Matikan radionya, seru salah satu anggota, panik. Mereka buru-buru turun ke arah pos 2 dengan langkah tergesa. Di tengah perjalanan turun, mereka menemukan hal lain yang membuat darah berdesir. Sebuah kain kecil berwarna biru muda tergantung di ranting pohon. Setelah diperiksa, itu adalah potongan kain dari jaket Tania. Bahannya sama persis dengan yang terlihat di foto yang dibawa keluarga di base camp. Berarti mereka beneran sampai sini, ujar Rudi. Tapi kok bisa kainnya di sini? Pak Gino menatap sekeliling dengan tatapan berat. Saya pernah dengar dari penduduk sekitar, ada area di gunung ini yang katanya tidak boleh dilewati. Dulu, zaman Belanda, banyak orang hilang di situ. Katanya tempatnya bisa pindah-pindah. Cerita rakyat, Pak. Sekarang bukan waktunya ngomongin itu. Potong komandan tegas, meski suaranya tak lagi setegas tadi. Mereka melanjutkan turun, membawa potongan kain itu sebagai bukti. Setibanya di base camp, semua orang berkumpul. Wajah keluarga terlihat harap-harap cemas. Tapi saat diberitahu bahwa jejak kaki berakhir begitu saja, suasana berubah hening. Ibu Lala menangis dalam diam. Ayah Raffi menatap peta di meja, jari telunjuknya menunjuk ke area kosong di sisi barat gunung. Tolong cari anak saya di sini, katanya tegas. Saya yakin mereka belum mati. Namun pihak tim penyelamat mulai ragu. Jalur yang diminta itu tidak tercatat di peta resmi. Bahkan beberapa warga lokal mengatakan, nggak ada jalur ke sana. Yang ada cuma hutan tua, tempat orang nggak balik kalau nekat masuk. Malamnya, base camp dipenuhi doa. Relawan pendaki membaca surat Yasin, sementara sebagian lain menyiapkan rencana pencarian hari berikutnya. Tapi saat malam semakin larut, beberapa orang yang berjaga di luar mulai mendengar sesuatu dari arah gunung. Suara langkah, suara obrolan samar, dan suara tawa kecil, terdengar seperti 6 orang sedang bercanda di kejauhan, padahal gunung itu kini gelap dan kosong. Salah satu penjaga base camp memberanikan diri menyorotkan senter ke arah jalur pendakian. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah depan gapura pendakian, ada bekas lumpur segar dengan 6 pasang jejak kaki yang mengarah ke atas. Padahal semua tim pencari sudah turun. Sore itu, matahari mulai turun perlahan di balik lereng merbabu. Cahaya jingga menembus sela-sela kabut yang menggantung rendah, memberikan kesan magis namun juga menakutkan. Keenam pendaki itu, Raffi, Guntur, Nanda, Adit, Siska, dan Nia, memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar yang mereka temukan tidak jauh dari jalur yang katanya menuju pos 3. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda pos seperti biasanya. Tak ada papan petunjuk, tak ada bekas api unggun pendaki lain, dan vegetasinya tampak terlalu rapi, seolah belum pernah diinjak manusia. Raffi sempat berkata pelan, kok tempatnya aneh ya, bersih banget, tapi kayak sepi nggak wajar. Guntur menjawab dengan nada menenangkan, mungkin ini area baru yang belum banyak dilewati. Yang penting kita nggak turun malam-malam. Namun dalam hati, semua merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa dingin meski api unggun menyala, dan suara hutan malam terdengar berbeda. Tak ada jangkrik, tak ada hewan kecil yang biasanya aktif setelah senja. Saat mereka mulai makan malam sederhana,
mie instan dan kopi sachet. Nia tiba-tiba memperhatikan sesuatu di kejauhan. Siluet seseorang berdiri di antara pepohonan, tak bergerak sedikit pun. Itu siapa? Katanya sambil menunjuk. Semua menoleh, tapi sosok itu menghilang begitu saja. Raffi mencoba menertawakan untuk meredakan ketegangan. Mungkin bayangan pohon aja, Nia. Udah, nggak usah mikir aneh-aneh. Namun tak lama kemudian, angin bertiup pelan membawa aroma aneh, seperti bunga melati yang terlalu pekat, disusul bisikan samar yang tak jelas sumbernya. Mereka saling pandang, tak ada yang berani berbicara lagi malam itu. Menjelang tengah malam, Nanda terbangun karena suara langkah kaki di luar tenda. Perlahan ia membuka resleting sedikit, mencoba mengintip. Di luar, samar-samar ia melihat kilauan cahaya seperti obor yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Ia mengira mungkin pendaki lain, tapi langkah-langkah itu terdengar tidak seperti manusia. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada suara tanah yang diinjak. Hanya suara seperti gesekan kain dan desir halus yang berulang-ulang. Ia buru-buru menutup kembali resleting, pura-pura tidur, dan tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Pagi harinya, semua bangun dengan wajah pucat. Guntur mengaku bermimpi buruk. Ia melihat mereka semua mendaki tanpa ujung, selalu kembali ke tempat yang sama. Sementara Siska mengaku mendengar seseorang berbisik di telinganya sepanjang malam, menyuruhnya, jangan naik terlalu tinggi. Anehnya, meski tidur di tempat terbuka, mereka semua merasa seperti dikelilingi kabut padat yang tak kunjung hilang. Mereka sepakat untuk segera melanjutkan perjalanan dan turun saja jika memungkinkan. Tapi begitu mereka berjalan kembali ke arah yang mereka yakini jalur utama, hal aneh terjadi. Jalur itu tak pernah muncul. Bahkan peta dan GPS di ponsel mereka menunjukkan lokasi yang sama, seolah mereka berjalan di lingkaran. Pos 2 yang harusnya hanya berjarak 1 jam perjalanan tak kunjung mereka temukan, dan sinyal ponsel benar-benar hilang. Menjelang siang, mereka menemukan sungai kecil. Airnya jernih tapi mengalir ke arah yang berlawanan dari peta. Mereka memutuskan berhenti sejenak di sana, berharap bisa menemukan arah lewat aliran air. Namun saat Guntur mencoba menyeberang, tiba-tiba air berubah keruh seolah bercampur lumpur, dan dari dasar sungai muncul gelembung besar, seperti sesuatu yang menghembuskan udara dari bawah. Semua mundur ketakutan. Saat mereka menatap ke sungai itu, samar-samar muncul bayangan, wajah manusia, tapi tanpa mata. Siska langsung berteriak histeris. Raffi menariknya menjauh sambil menenangkan, "Udah, itu cuma halusinasi, jangan lihat ke air." Tapi sejak saat itu, suasana benar-benar berubah. Langit mendadak mendung, dan kabut turun begitu cepat menelan pandangan. Mereka hanya bisa saling menggenggam tangan, takut kehilangan arah. Hujan turun deras disertai angin kencang. Dalam kepanikan, mereka berlari mencari tempat berteduh, dan tanpa sadar masuk ke jalur yang sama sekali asing. Vegetasi di sana lebih lebat, tanahnya basah, dan di beberapa titik tampak seperti tapak kaki besar yang entah milik siapa. Mereka terus berjalan, tak menyadari bahwa mereka baru saja melangkah ke wilayah yang bukan lagi milik manusia. Saat sore menjelang lagi, kabut makin tebal, dan di tengah-tengah kabut itu mereka melihat bangunan kecil seperti gubuk tua. Di depan gubuk, ada papan bertuliskan huruf Jawa kuno yang tak bisa mereka baca. Raffi memberanikan diri mendekat, tapi tiba-tiba dari dalam terdengar suara perempuan tertawa lirih, lalu teriakan melengking yang membuat mereka semua terpaku. Malam itu mereka berlindung bukan karena pilihan, tapi karena ketakutan. Hujan, kabut, dan suara-suara yang terus muncul tanpa wujud membuat mereka sadar. Mungkin mereka bukan hanya tersesat. Mereka telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia lain. Dan sejak malam itu pula, 6 pendaki itu tidak pernah lagi mengirim kabar. Tidak ada sinyal, tidak ada jejak, hanya kabut yang menutup jalur dan waktu yang berhenti di sekitar mereka. 10 hari kemudian, baru tim SAR mulai melakukan pencarian, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa para pendaki itu masih hidup, di tempat yang tidak seharusnya mereka berada. Pencarian dimulai 3 hari setelah ke-6 pendaki itu dilaporkan hilang. Keluarga salah satu dari mereka, Nia, mulai cemas karena sejak malam ketiga tidak ada kabar apapun. Biasanya, Nia masih sempat memberi kabar lewat pesan singkat saat berada di pos terakhir sebelum puncak. Tapi kali ini, ponselnya tak bisa dihubungi sama sekali.
Petugas Basecamp Tekelan hanya mencatat bahwa kelompok mereka memang mendaftar dengan nama lengkap dan identitas resmi, namun tidak tercatat kembali turun. Tim SAR dibentuk dengan cepat, dibantu relawan lokal dan beberapa pendaki senior. Namun sejak awal pencarian, berbagai kejanggalan mulai muncul. Jalur pendakian yang seharusnya mudah dilalui tiba-tiba tampak berbeda. Banyak rambu hilang, beberapa jalur baru seperti muncul begitu saja, dan ada area yang tidak tercatat di peta topografi. Salah satu anggota tim, Bowo, berkata pelan saat memeriksa GPS. Ini aneh banget. GPS muter terus di titik yang sama, padahal kita udah jalan hampir 1 jam. Di hari pertama pencarian, tim menemukan jejak sepatu di tanah lembab, 6 pasang, sesuai jumlah pendaki yang hilang. Jejak itu mengarah ke jalur menurun, bukan menuju puncak, seolah mereka berusaha kembali turun. Tapi jejak itu berhenti tiba-tiba di tepi jurang kecil, tanpa tanda-tanda tergelincir. Di sekitarnya hanya ada dedaunan basah dan bau aneh seperti dupa terbakar. Salah satu relawan yang ikut, Pak Joko, pendaki senior yang juga dikenal sebagai penjaga jalur lama Merbabu, mulai gelisah. Ia menatap sekitar dan berbisik ke koordinator SAR, tempat ini harusnya nggak ada di jalur resmi. Kalau mereka masuk ke arah timur dari sini, bisa jadi mereka nyasar ke wilayah alas petak. Koordinator SAR sempat bingung, maksudnya tempat apa, Pak? Pak Joko menatap tajam, tempat yang nggak seharusnya didatangi orang. Orang sini nyebutnya, lemah wingit. Tempat yang kadang muncul, kadang hilang. Kalau sudah masuk, nggak semua bisa balik. Malam itu, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda pencarian di sekitar lokasi terakhir jejak ditemukan. Namun cuaca mendadak berubah. Angin bertiup kencang dan kabut turun dengan cepat. Salah satu anggota, Rian, mengaku melihat sosok perempuan berjalan di antara pepohonan, membawa lentera. Awalnya ia kira itu warga sekitar, tapi ketika disorot dengan senter, sosok itu tidak punya bayangan sama sekali. Rian langsung jatuh terduduk ketakutan. Keesokan harinya, berita pencarian tidak muncul di media manapun. Seorang jurnalis lokal yang mencoba meliput justru dilarang masuk ke area pendakian. Menurut kabar yang beredar di antara tim SAR, pihak pengelola wisata dan kepolisian sengaja menutup rapat informasi ini agar tidak menimbulkan panik di kalangan wisatawan. Gunung Merbabu adalah salah satu destinasi favorit Jawa Tengah. Kabar hilangnya 6 orang bisa jadi pukulan besar bagi reputasi kawasan itu. Namun di balik layar, para relawan terus mencari. Mereka menemukan beberapa benda pribadi pendaki, botol air, jaket milik Adit, dan kamera saku yang terjatuh di antara bebatuan. Saat diperiksa, sebagian foto masih utuh. Dalam salah satu foto terakhir, terlihat ke-6 pendaki berpose di depan hutan yang tidak dikenali siapapun. Latar belakangnya tampak ganjil, pepohonan miring, langit berwarna keunguan, dan ada bayangan samar menyerupai manusia di belakang mereka, tapi jumlahnya lebih dari 6. Ketika foto itu diperlihatkan kepada Pak Joko, wajahnya langsung berubah pucat. Ia hanya berkata lirih, mereka sudah masuk ke wilayah ngisor Gunung Sing Orakaton. Dunia di balik kabut. Sementara itu, di sisi lain, di tempat yang entah di mana, ke-6 pendaki masih berusaha mencari jalan pulang. Tapi waktu di sana tidak berjalan normal. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berada di hutan itu. Setiap hari matahari terbit dan terbenam dalam waktu yang tak menentu. Kadang baru sejam terang, sudah kembali gelap. Makanan mereka habis di hari keempat. Tapi anehnya mereka tidak merasa benar-benar lapar, hanya lemah dan kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Siska mulai kehilangan kendali. Ia sering berbicara sendiri, memanggil nama seseorang yang tidak dikenal. Nanda melihatnya duduk di tepi sungai kecil sambil tersenyum. Padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika Raffi mencoba menariknya, Siska menatap dengan mata kosong dan berkata pelan, "Mereka nyuruh kita tetap di sini." "Mereka baik, Raffi," katanya, "kalau kita ikut aja, nanti bisa pulang." Sejak saat itu, Raffi mulai menulis di buku catatan kecil miliknya, satu-satunya benda yang masih ia bawa. Ia menulis tentang waktu yang membingungkan, tentang suara gamelan yang kadang terdengar jauh di malam hari, dan tentang aroma bunga melati yang selalu muncul sebelum kabut menebal. Ia bahkan menulis bahwa mereka mulai mendengar langkah-langkah di luar tenda setiap malam, langkah yang berhenti tepat di depan pintu, namun tak pernah ada siapapun di luar sana. Pada hari ke-10,
dunia mereka mulai memudar. Nia terbangun sendirian, tenda hilang, teman-temannya tidak ada, dan langit berubah warna seperti senja yang tak berakhir. Ia berlari memanggil nama mereka, tapi suaranya menggema tanpa arah. Lalu dari balik kabut, muncul sosok Guntur, wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia hanya berkata satu kalimat. "Jangan lawan, Nia. Kita udah diundang." Di dunia nyata, tim SAR menemukan sesuatu yang menambah misteri. Di batang pohon besar, mereka menemukan ukiran huruf yang tampak baru. "Kami masih di sini." Tulisan itu tergores rapi, dan di bawahnya ada tanggal yang sama dengan hari pertama pencarian dilakukan. Padahal menurut logistik, keenam pendaki sudah hilang sejak 5 hari sebelumnya. Koordinator SAR hanya bisa menatap tulisan itu lama. Ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun malam itu, pencarian dihentikan sementara karena kabut yang terlalu tebal dan medan yang semakin aneh. Seperti hutan yang berubah bentuk setiap kali mereka kembali ke titik yang sama. Dan di antara kabut yang menggulung lembut, beberapa relawan bersumpah mendengar suara, samar, tapi jelas, suara orang memanggil dari dalam hutan, "Tolong kami di sini." Namun anehnya, suara itu terdengar dari arah berlawanan setiap kali mereka mencoba mendekat. Hari kelima pencarian, tim SAR mulai kehilangan arah. Jalur pendakian yang mereka hafal seperti berubah setiap kali mereka melaluinya. Pohon-pohon yang tadi mereka tandai dengan pita merah kini hilang entah kemana. Kompas berputar tanpa arah, dan GPS di ponsel menunjukkan titik yang sama meski mereka sudah berjalan berjam-jam. Beberapa anggota tim mulai berdebat, merasa mereka hanya berputar di tempat. Pak Joko yang sejak awal sudah curiga, akhirnya mengajak koordinator SAR menjauh sebentar dari anggota lain. Ia bicara dengan nada serius, "Mas, saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kalau kita terus nyusup ke wilayah ini tanpa izin, bisa bahaya. Tempat ini bukan hutan biasa. Sudah banyak kejadian aneh di lereng sini sejak lama." Koordinator SAR, Mas Heri, menjawab pelan, tapi keluarga korban nggak mau berhenti. "Pak, mereka yakin anak-anaknya masih hidup." Pak Joko menunduk. "Justru itu yang bahaya. Kadang yang mereka lihat hidup, belum tentu masih dari dunia kita." Sementara itu, malam hari kelima di basecamp pencarian menjadi titik awal kejadian yang semakin aneh. Seorang relawan bernama Dimas bermimpi didatangi seorang perempuan mengenakan kebaya hijau. Dalam mimpi itu, perempuan itu berkata lirih, "Mereka bukan tersesat. Mereka dipanggil." Dimas terbangun dengan keringat dingin, dan saat menoleh ke sebelahnya, ia melihat tanah di depan tenda basah seperti habis disiram air. Padahal tidak hujan. Keesokan paginya, tim menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Di tepi sungai kecil dekat area pencarian, terdapat 6 pasang jejak kaki, sangat rapi, seolah baru saja dilewati seseorang. Yang membuat merinding, jejak itu mengarah ke arah berlawanan dari gunung, tapi tiba-tiba berhenti di tengah sungai tanpa ada tanda-tanda menyeberang. Dan di atas batu besar di dekat sungai itu, terletak syal merah milik Nia yang masih kering meski hujan semalam turun deras. Saat Pak Joko melihatnya, ia langsung membaca doa. "Mereka masih di sekitar sini," katanya pelan, "tapi kita nggak akan bisa lihat mereka kecuali mereka yang mau." Di dunia lain itu, keenam pendaki kini benar-benar kehilangan rasa waktu. Hari-hari terasa seperti berulang. Mereka bangun di tempat yang sama, berjalan jauh, tapi selalu kembali ke sungai yang sama, pohon yang sama, bahkan kabut yang sama. Kadang mereka mendengar suara orang-orang memanggil nama mereka. Suara yang mirip sekali dengan tim SAR, tapi ketika mereka menjerit balik, suara itu hilang begitu saja. Suatu malam, Raffi menulis lagi di buku catatannya. "Kami dengar suara dari luar. Ada yang manggil, tapi suaranya kayak datang dari balik kaca. Kami coba balas, tapi nggak ada yang menjawab." Siska makin aneh. Dia bilang dia bisa lihat orang-orang di dunia nyata, tapi mereka nggak bisa lihat balik. Nia mulai murung. "Aku takut, tapi kami nggak bisa keluar dari sini." Keesokan harinya, Siska tiba-tiba menghilang. Mereka mencari seharian, memanggil namanya ke segala arah, tapi tidak ada jawaban. Di tempat terakhir ia terlihat duduk, hanya tersisa sehelai rambut panjang yang melilit ranting. Sejak itu, kabut menjadi semakin pekat, bahkan siang pun terasa seperti senja. Di dunia nyata,
Tim SAR memutuskan membagi dua kelompok. Kelompok pertama melanjutkan pencarian ke arah selatan, sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Pak Joko mencoba menyusuri arah timur laut, mengikuti instingnya. Namun sejak pagi, ada perasaan aneh yang dirasakan semua anggota tim. Suara mereka seperti menggema di udara padahal jarak antar orang hanya beberapa meter. "Kayak hutan ini hidup," ujar salah satu anggota, Rian. "Setiap kali aku ngomong, suaraku balik sendiri." Pak Joko hanya menatap jauh ke depan. "Jangan asal bicara. Kadang yang dengar bukan cuma kita." Menjelang sore, mereka menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan. Bukan pondok penambang atau tempat beristirahat biasa, tapi bangunan kayu kuno yang dindingnya dipenuhi ukiran wajah manusia. Semua menatap dengan ngeri. Di depan pondok, ada batu besar dengan sesajen yang sudah kering. Bau dupa samar tercium, meski jelas-jelas tidak ada yang menyalakan api. Mas Heri mencoba mendekat, tapi begitu ia menyentuh gagang pintu, udara di sekitar mendadak membeku. Dari balik celah pintu terdengar suara lirih seperti bisikan, "Baliklah sebelum malam." Semua mundur serentak, dan tanpa dikomando, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa meter berjalan, mereka mendengar suara langkah berat di belakang mereka, seolah seseorang mengikuti dari dalam pondok. Malam itu, di tenda, beberapa anggota mulai tidak tahan. Dimas, yang sejak awal tampak paling sensitif, tiba-tiba menjerit saat tengah malam. Ia mengaku melihat 6 orang berdiri di tepi hutan, menatap ke arah mereka. "Mereka itu. Mereka yang hilang. Aku lihat mereka," teriaknya. Tapi ketika semua menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut pekat dan suara serangga yang mendadak berhenti. Di pagi hari, Dimas hilang. Tenda yang ia tempati kosong, dan hanya tersisa buku kecil di dalamnya. Buku itu berisi tulisan aneh, bukan huruf Latin, bukan juga aksara Jawa, tapi goresan tak beraturan seperti ditulis dalam keadaan tergesa. Pak Joko hanya bisa menatap kosong ke arah hutan. Ia tahu pencarian ini bukan lagi sekadar misi penyelamatan. Ada sesuatu di gunung itu yang memanggil. Dan kini tidak hanya keenam pendaki yang terjebak, tapi tim pencari pun mulai terseret ke dalam wilayah yang sama. Sore menjelang, langit di atas merbabu berubah kelabu kehijauan. Kabut naik cepat menutup pandangan, dan suara gamelan samar terdengar dari arah dalam hutan. Para relawan menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara, sampai akhirnya Pak Joko berkata dengan nada lirih, "Yang di dalam sana, mereka tidak mau diganggu." Dan malam itu, semua doa terasa tidak sampai. Hari ke-7 pencarian berubah menjadi hari paling ganjil dalam sejarah pendakian merbabu. Tim SAR yang tersisa, kini hanya 8 orang setelah Dimas menghilang, mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logis. Sejak fajar, kabut sudah turun menutupi seluruh area lereng timur. Suhu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bahkan beberapa anggota mengaku melihat embun beku di rumput, padahal bulan itu bukan musim dingin. Mas Heri mencoba menguatkan semangat tim dengan berbicara lantang, "Kita lanjut sampai siang. Kalau nggak ada hasil, kita turun, nanti koordinasi ulang." Tapi suaranya terdengar berat, seperti tertelan udara. Tak satu pun menjawab. Semuanya hanya berjalan mengikuti arah kompas yang terus berputar. Sekitar pukul 9 pagi, Rian, yang berjalan di barisan depan, tiba-tiba berhenti. Ia menatap lurus ke depan dengan mata terbelalak. "Mas, itu, lihat," katanya terbata. Di antara kabut, tampak 6 sosok berdiri diam di kejauhan. Tubuh mereka seperti diselimuti kabut putih. Tapi bentuknya jelas, 6 orang mengenakan pakaian pendaki. Salah satunya memakai jaket oranye mencolok, persis seperti yang dikenakan Raffi. Tanpa berpikir panjang, Rian berlari mendekat, berteriak memanggil, "Raffi, Nia, tunggu." Namun begitu jarak tinggal beberapa meter, kabut menelan semuanya. Suara langkah, teriakan, semuanya hilang. Saat yang lain berusaha menyusul, mereka hanya menemukan tanah basah dan aroma melati yang tajam menusuk hidung. Rian pun tak terlihat lagi. Mas Heri menatap Pak Joko, wajahnya pucat. "Pak, itu tadi beneran mereka?" Pak Joko menghela napas berat. "Mungkin iya, mungkin bukan. Kadang yang kelihatan seperti manusia, cuma bayangan yang ditinggalin arwahnya."
Sementara itu, di sisi lain, dunia, Raffi dan teman-temannya juga merasakan hal aneh yang sama. Hari itu mereka merasa seperti mendengar suara-suara baru, suara orang-orang memanggil nama mereka dari jauh. Tapi yang lebih menakutkan, mereka bisa melihat samar-samar bayangan orang berjalan di antara kabut, mengenakan seragam oranye SAR. Nanda bahkan yakin ia melihat seseorang menatap langsung ke arahnya. Mereka bisa lihat kita, katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun Guntur segera memotong, jangan disapa. Kalau mereka balas, kita nggak bisa balik. Mereka cuma bisa dengar, nggak bisa nyentuh. Di dunia nyata, tim SAR mulai diserang kelelahan mental. Beberapa orang mengaku mendengar bisikan yang memanggil nama mereka dengan suara anggota tim lain, padahal orang yang dimaksud sedang berada di sisi berlawanan. Malamnya, suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti berasal dari arah barat. Dentingannya lembut tapi membawa hawa dingin yang menusuk. Setiap kali suara itu muncul, jam tangan digital mereka berhenti berdetak selama beberapa menit. Di tengah situasi itu, seorang relawan bernama Arif menemukan sesuatu di antara akar pohon besar, sebuah buku catatan kecil yang terbungkus plastik. Halamannya lembab tapi masih bisa dibaca. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan yang terburu-buru, tulisan Raffi. Hari ke-7. Kami mulai dengar suara orang dari luar. Mereka manggil nama kami, tapi suaranya jauh. Kami coba nyalain senter, tapi cahaya malah nyedot ke dalam kabut. Aku nggak tahu ini hari keberapa. Guntur mulai sakit, matanya merah. Kadang dia bilang lihat bayangan anak kecil di belakangku. Kami mulai takut tidur. Aku nulis ini biar kalau ada yang nemuin, mereka tahu kami nggak hilang karena salah jalan. Kami terjebak di tempat yang nggak seharusnya ada. Membaca catatan itu membuat seluruh tim gemetar. Mas Heri menatap Pak Joko dengan tatapan kosong. Berarti mereka masih hidup, kan? Katanya pelan. Tapi Pak Joko hanya menggeleng. Bisa jadi iya, tapi tidak di dunia ini. Malam itu, mereka memutuskan bertahan di lokasi penemuan buku. Namun sekitar tengah malam, kabut yang biasanya tipis berubah pekat seperti dinding asap. Dari arah hutan terdengar suara langkah kaki berat, seperti seseorang sedang menyeret rantai. Salah satu anggota tim, Andri, menyorotkan senter ke arah suara itu, dan di antara kabut, muncul sosok tinggi besar tanpa wajah, mengenakan pakaian compang-camping, bergerak pelan mendekat. Semua panik, tapi Pak Joko berteriak, "Matikan senter. Jangan lihat matanya." Begitu semua lampu dimatikan, suara itu berhenti. Hanya tersisa suara napas berat, sangat dekat, lalu menghilang begitu saja. Tak ada yang bisa tidur malam itu. Beberapa bahkan berdoa sambil menggenggam jimat atau ayat yang mereka hafal. Pagi berikutnya, cuaca cerah anehnya muncul seketika. Kabut lenyap, burung-burung terdengar lagi, dan hutan tampak seperti kembali normal. Semua merasa lega, seolah mimpi buruk telah selesai. Namun ketika mereka mencoba melanjutkan perjalanan turun, mereka kembali menemukan pondok tua yang sama seperti 2 hari lalu. Padahal menurut peta, mereka sudah berpindah sejauh 2 kilometer dari lokasi itu. Mas Heri langsung berhenti, wajahnya tegang. Kita muter di tempat. Pak, ini udah nggak masuk akal. Pak Joko menatap ke arah pondok itu dengan wajah muram. Bukan kita yang muter, tapi tempat ini yang nggak mau ngelepas kita. Di dalam pondok itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di salah satu dinding kayu terdapat ukiran 6 nama lengkap para pendaki yang hilang, termasuk tanggal hilangnya mereka. Tapi ukiran itu tampak baru, seolah baru dibuat beberapa jam sebelumnya. Mas Heri mundur perlahan, suaranya bergetar. Siapa yang nulis ini? Pak Joko hanya menjawab lirih, mereka sendiri. Sementara di sisi lain, Raffi dan teman-temannya yang masih terperangkap di dunia gaib, mulai menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Guntur kini terbaring lemah, matanya merah gelap, dan kulitnya mulai pucat seperti diserap kabut. Ia terus menggumam hal yang sama, mereka udah dekat, tapi kita nggak boleh keluar lewat sini. Nia menangis di sudut tenda yang mulai lapuk. Tapi kita harus pulang, Gan. Aku masih bisa dengar suara orang, mereka manggil kita. Guntur tersenyum lemah, yang kamu dengar bukan mereka, itu penunggu hutan. Mereka nyamar.
Sementara Raffi menulis kalimat terakhir di bukunya sebelum tinta habis. Kalau ada yang nemuin ini, tolong bilang ke keluarga kami, jangan cari kami lagi. Karena yang akan kalian temuin bukan kami yang dulu. Di dunia nyata, angin kembali berhembus kencang. Pak Joko memandang ke arah puncak merbabu yang kini tertutup kabut pekat, dan berkata pelan. Sekarang bukan mereka yang butuh diselamatkan. Tapi kita yang harus keluar sebelum ikut ditarik. Malam ketujuh datang dengan hawa yang tak biasa. Sejak sore, langit tampak merah tua seperti terbakar, dan udara di sekitar hutan menjadi sangat panas meski matahari sudah tenggelam. Rani berkata lirih, kalian ngerasa gak, udara kayak nggak normal? Suaranya pelan, nyaris tenggelam di antara desir angin yang kini membawa aroma anyir logam, seperti bau darah. Raffi menatap langit, wajahnya pucat. Ini hari ketujuh, katanya pendek. Tak ada yang menjawab. Hanya Nisa yang duduk diam dengan wajah kosong, seperti tak lagi mengenali teman-temannya. Sejak ia kerasukan di hari ketiga, perilakunya berubah. Lebih tenang tapi tatapannya dalam, seperti mengamati sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Malam itu mereka berkemah di tepi padang rumput luas. Kabut turun perlahan, menelan segala bentuk di sekitar mereka. Dari balik kabut, samar-samar muncul cahaya kemerahan, berdenyut seperti bara api. Farel yang duduk di depan tenda menatapnya, mencoba meyakinkan diri, mungkin lampu kota di bawah. Tapi Satria menggeleng cepat. Enggak mungkin. Kita udah terlalu tinggi. Beberapa menit kemudian, kabut itu bergerak. Bukan tertiup angin, tapi seperti hidup. Ia berputar mengelilingi mereka, semakin lama semakin cepat. Suara gamelan halus kembali terdengar, kali ini lebih jelas, disertai nyanyian perempuan dengan bahasa yang tak mereka pahami. Raffi berdiri, memegang parang kecilnya erat. Kalau ini gangguan, jangan ditanggapi, katanya tegas. Tapi begitu ia melangkah satu langkah keluar tenda, tanah di bawahnya seperti berguncang. Padang rumput itu berubah warna, dari hijau menjadi merah kecoklatan. Aroma darah menyengat menusuk hidung mereka. Lalu sesuatu muncul dari kabut, sosok tinggi berjubah hitam, tanpa wajah. Dari balik kainnya keluar suara seperti napas berat, kalian melanggar batas. Satria berteriak membaca doa, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke arah sosok itu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama kabut, tapi Satria tiba-tiba roboh. Tubuhnya dingin, dan matanya masih terbuka menatap langit. Tidak ada denyut nadi. Rani menjerit histeris, sementara Farel mencoba memompa dadanya, tapi tidak berhasil. Dia gak bernafas. Dia gak bernafas. Raf? Tapi Nisa hanya menatap dengan tenang, lalu berkata pelan, dia diambil, sudah waktunya. Raffi menatapnya marah, apa maksudmu diambil? Siapa yang ngambil? Nisa tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah hutan, di mana kabut mulai terbuka sedikit. Di sana terlihat bayangan samar Satria berjalan menjauh, punggungnya membelakangi mereka. Raffi spontan berlari mengejarnya, tapi begitu memasuki kabut, ia justru muncul kembali dari arah berlawanan. Farel memegangi kepalanya, kita kejebak di ruang yang muter. Vi, ini bukan dunia kita lagi. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Mereka duduk saling berpegangan di depan sisa api unggun kecil. Sesekali terdengar langkah kaki di sekitar mereka, dan setiap kali mereka menoleh, tampak bayangan Satria berdiri di kejauhan, dia menatap, lalu menghilang lagi. Menjelang tengah malam, Nisa mulai berbicara dalam bahasa aneh, seperti mantra. Suaranya datar, matanya menatap kosong ke langit. Dari arah atas bukit terdengar suara serupa, seolah banyak orang ikut melantunkan doa yang sama. Farel menutup telinganya, tapi suara itu menembus kepala, seperti gema dari dalam pikiran. Tiba-tiba Nisa berhenti bicara dan berbisik. Mereka datang menjemput, tapi tidak semua dari kita yang akan dibawa kembali. Raffi menggenggam tangan Rani dan Farel, mencoba menahan rasa takut. Apapun yang terjadi, jangan lepas tangan. Kalau satu lepas, yang lain bakal hilang. Namun beberapa detik kemudian, angin kencang menerpa dari segala arah. Api unggun padam seketika, dan dunia seolah runtuh dalam kegelapan total. Satu-satunya yang terdengar hanyalah jeritan, langkah berlari,
dan suara tawa perempuan yang menggema dari dalam kabut. Pagi harinya, hanya tersisa 3 tenda terbuka, bekas api hangus, dan jejak langkah yang berhenti tiba-tiba di tanah berlumpur. Tak ada tanda keenam pendaki itu. Sementara di dunia bawah, tim SAR baru mulai melakukan pencarian besar-besaran. Namun setiap laporan radio dan komunikasi dari puncak selalu terganggu. Dan anehnya, sinyal pencarian hanya menangkap satu suara lemah di tengah statis. Suara perempuan berkata, "Kami belum pulang." Hari ke-10 sejak ke-6 pendaki itu dinyatakan hilang, regu SAR gabungan akhirnya menembus jalur utara Gunung Merbabu. Jalur ini dikenal jarang dilewati karena terjal dan dikelilingi semak lebat. Tapi sinyal aneh dari alat pendeteksi logam mereka terus menunjukkan titik panas di area itu. Tim yang berjumlah 8 orang mulai menyisir area dengan hati-hati, dipandu oleh seorang warga lokal bernama Pak Darmo, orang yang disebut-sebut pernah menjadi pemandu spiritual gunung tersebut. "Kalau kalian nemuin sesuatu yang bukan milik manusia, jangan disentuh," kata Pak Darmo pelan, sambil menggenggam tasbih di tangannya. Ucapan itu membuat suasana hening, tapi semua memilih diam. Mereka sudah terbiasa mendengar hal-hal semacam itu di setiap operasi pencarian yang aneh. Kabut tipis turun ketika mereka tiba di padang rumput kecil di lereng barat. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang langsung membuat bulu kuduk berdiri. 3 tenda berdiri rapi, tapi seluruh kainnya kering, padahal area sekitar becek dan berlumut. Di dalam tenda, ditemukan perbekalan, kamera, dan catatan log perjalanan. Semuanya utuh, tapi anehnya tidak ada jejak kehidupan. Tidak ada bau, tidak ada sisa api unggun baru, seolah waktu berhenti di sana. Salah satu anggota SAR menemukan buku catatan milik Raffi. Di halaman terakhir tertulis dengan tulisan tergesa dan berantakan. Hari ke-7, Satria hilang. Nisa bicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku dengar suara gamelan setiap malam. Kami tidak tahu arah. Kalau catatan ini ditemukan, jangan teruskan ke puncak. Kami tidak sendiri di sini." Setelah membaca itu, salah satu anggota tim bernama Dimas memanggil, "Pak, di sini ada sesuatu." Mereka bergegas menghampiri dan melihat tanah di depan tenda terbuka sedikit seperti baru digali. Dimas mencoba menyingkirkan tanah lembab itu, dan perlahan muncullah sesuatu yang membuat semua mundur refleks. Sebuah tangan manusia, tapi kulitnya utuh, tanpa tanda pembusukan sama sekali. Sebelum sempat digali lebih dalam, Pak Darmo menghentikan mereka. "Cukup. Jangan lanjut," serunya keras. "Ini bukan untuk diganggu." Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. 2 orang tetap menggali, hingga akhirnya tampak tubuh Satria, terbaring rapi dengan posisi tenang, wajahnya damai, tapi matanya terbuka lebar menatap langit. Yang lebih mengerikan, jam tangan di pergelangannya masih berdetak, menunjukkan waktu yang tepat sama dengan saat ia dinyatakan hilang 7 hari sebelumnya. Salah satu anggota tim mulai membaca doa, tapi udara tiba-tiba berubah dingin menusuk. Dari kabut tipis muncul suara lirih perempuan menyanyi, suara yang sama seperti di catatan Raffi. Suara itu bergema di seluruh area, seolah datang dari tanah dan langit sekaligus. Lampu senter mulai bergetar, lalu mati satu persatu. Hanya tersisa obor Pak Darmo yang berkedip samar. Ia menatap ke arah kabut dan berucap pelan, "Mereka belum pulang. Dan kalau kita terus di sini, mereka akan menganggap kita bagian dari mereka." Tiba-tiba, angin kencang datang seperti badai kecil. Tenda-tenda beterbangan, kabut berubah menjadi pusaran besar. Dari dalam kabut terlihat bayangan manusia berjalan perlahan, 6 sosok, dengan langkah lambat dan wajah tak jelas. Salah satunya membawa ransel berwarna merah, persis seperti yang dikenakan Raffi saat pendakian. Pak Darmo segera menunduk, memejamkan mata, lalu membaca doa panjang. "Jangan lihat wajah mereka," katanya. Tapi Dimas, yang berdiri paling depan, tak tahan rasa ingin tahunya. Ia menatap salah satu sosok itu, dan detik itu juga tubuhnya jatuh lemas. Matanya kosong menatap ke depan. Sosok-sosok itu mendekat, langkah mereka tak bersuara. Namun ketika kabut mulai menipis sedikit, terlihat jelas, wajah-wajah itu bukanlah wajah manusia hidup, melainkan topeng kelabu dengan mata kosong yang meneteskan air hitam pekat. Mereka berdiri melingkari regu pencarian, seperti mengamati, sebelum akhirnya perlahan menghilang di balik kabut bersama suara gamelan yang menjauh. Ketika kabut benar-benar hilang,
tenda dan tubuh Satria juga lenyap. Yang tersisa hanya catatan Raffi, jam tangan yang masih berdetak, dan bau anyir yang samar di udara. Tim segera dievakuasi turun. Tapi setiba di pos pendakian, hanya 6 orang yang berhasil kembali. Dimas, yang sempat menatap sosok itu, dinyatakan hilang tanpa jejak, meski ia berjalan bersama rombongan sampai beberapa menit sebelum sampai di base camp. Sejak saat itu, pihak berwenang menutup jalur tersebut dengan alasan longsor dan cuaca ekstrim. Tidak ada berita di media, tidak ada laporan resmi tentang temuan tubuh atau catatan pendaki. Semua informasi disegel, dan para saksi diminta menandatangani pernyataan untuk tidak membicarakannya. Namun menurut pengakuan seorang anggota SAR yang akhirnya pensiun, catatan milik Raffi disimpan diam-diam oleh seorang pejabat lokal. Dalam catatan itu, di halaman terakhir, ada tulisan tambahan yang tampak baru, seolah ditulis setelah mereka menghilang. Kami sudah melihat dunia mereka. Di sana waktu tidak berjalan, dan kabut bukan hanya udara. Gunung ini bukan sekadar alam, tapi gerbang yang menunggu siapapun yang berani datang tanpa izin. Itulah alasan mengapa tidak ada berita resmi tentang hilangnya 6 pendaki Gunung Merbabu. Karena di gunung itu, batas antara dunia nyata dan dunia gaib ternyata sangat tipis, dan ada hal-hal yang lebih baik tetap disembunyikan demi nama baik, dan demi keselamatan orang-orang yang masih hidup. Beberapa minggu setelah operasi pencarian dihentikan, suasana di base camp Merbabu kembali sepi. Jalur pendakian via Selo dan Wekas dinyatakan tertutup sementara untuk pemulihan alam, tapi orang-orang di sekitar base camp tahu alasannya bukan sekadar itu. Sejak kejadian hilangnya 6 pendaki itu, banyak laporan aneh mulai bermunculan. Beberapa porter mengaku mendengar suara teriakan di tengah malam dari arah puncak, padahal area itu sudah disterilkan. Ada pula pendaki lokal yang bersumpah melihat siluet 6 orang berjalan beriringan di lereng utara pada dini hari, jalur yang sebenarnya sudah ditutup sejak lama. Namun yang paling menggemparkan terjadi sebulan kemudian. Seorang warga dusun Cuntel menemukan seorang gadis tergeletak di tepi sungai kecil di bawah lereng Merbabu. Tubuhnya lemah, bajunya kotor penuh lumpur, dan rambutnya kusut. Saat warga menolong dan membawanya ke pos medis, mereka terkejut ketika gadis itu membuka mata dan berbisik lirih. "Aku, Nisa." Berita itu langsung menyebar diam-diam di antara warga, namun tak satupun media yang meliput. Petugas base camp sengaja menutup kabar itu rapat-rapat. Nisa, satu dari 6 pendaki yang dinyatakan hilang, ternyata ditemukan hidup. Tapi keadaan mentalnya tidak seperti manusia yang baru saja kembali dari pendakian biasa. Saat pertama kali sadar penuh, Nisa hanya menatap kosong. Ketika ditanya di mana teman-temannya, ia menjawab datar, mereka masih di atas, tapi bukan di tempat yang sama. Dokter mengatakan kondisinya stabil, tapi Nisa sering terbangun tengah malam, berteriak menyebut nama Raffi dan Rani. Kadang ia bicara sendiri, seolah ada orang lain di ruangan itu. Ketika salah satu perawat menanyakan apa yang ia lihat, Nisa hanya menjawab pelan, dia masih ikut, dia belum sadar kalau sudah mati. Keesokan harinya, tim dari lembaga pariwisata datang dan memindahkan Nisa ke lokasi yang tidak diketahui. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Catatan medisnya dihapus, dan warga yang menolongnya diberi imbalan agar tidak menceritakan apapun kepada orang luar. Namun beberapa minggu setelah itu, Pak Darmo, pemandu spiritual yang ikut dalam pencarian, datang ke base camp membawa sebuah benda yang membuat semua orang yang melihatnya membeku. Sebuah kamera kecil, kotor dan berlumut, dengan kartu memori yang masih utuh. Ia mengaku menemukannya di dekat jalur hutan tempat Satria dimakamkan. Ketika kartu memori itu dibuka diam-diam oleh salah satu porter, isi rekaman terakhir menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Video itu diawali dengan gambar kabut tebal dan suara napas berat. Kamera tampak dipegang Raffi. Ia berkata terbata, "Kalau ini ditemukan, tolong jangan lanjut naik. Kita udah lihat sesuatu yang gak seharusnya." Di belakangnya tampak wajah-wajah kelelahan teman-temannya. Tapi beberapa detik kemudian, layar mulai bergetar, seperti ada gangguan magnetik. Lalu tampak sosok samar berjalan di belakang mereka. Tinggi, berjubah, dengan wajah yang tak terlihat. Gamelan mulai terdengar, semakin keras. Farel menoleh, lalu menjerit keras. Gambar goyah, dan sebelum video gelap total,
terdengar suara Raffi berkata, "Kita gak bisa pulang." Rekaman itu hanya berdurasi 3 menit. Tapi setiap kali video itu diputar, suara gamelan di latar selalu berbeda, seolah mengikuti yang menontonnya. Karena alasan itu, kamera itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian dan tidak pernah dikembalikan. Dalam laporan internal yang bocor, disebutkan bahwa waktu dalam metadata video menunjukkan tanggal 2 hari setelah ke-6 pendaki itu dinyatakan hilang. Tapi anehnya, waktu perekaman tercatat berlangsung selama 10 hari penuh, tanpa jeda, seolah kamera terus aktif di tempat yang tidak tersentuh waktu. Pihak berwenang akhirnya memutuskan menutup kasus dengan alasan hilang di medan ekstrim, sementara semua bukti fisik disimpan di arsip tertutup. Tapi rumor di antara pendaki lokal masih hidup. Setiap tanggal yang sama dengan hari mereka hilang, pendaki yang nekat bermalam di jalur utara Merbabu akan mendengar suara langkah kaki 6 orang di tengah kabut, diiringi gamelan yang datang dari arah lembah. Beberapa bersumpah pernah mendengar suara perempuan berbisik di telinga mereka, "Jangan lanjut naik, belum waktumu." Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendaki Merbabu tanpa menyalakan doa di bawah pos bayangan, tempat di mana kabut paling sering turun. Kabut yang konon menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia yang pernah menjebak ke-6 pendaki itu selama 10 hari yang tak tercatat oleh waktu. Setelah rekaman itu muncul dan Nisa kembali dalam keadaan aneh, suasana di sekitar Gunung Merbabu berubah drastis. Base camp yang biasanya ramai oleh para pendaki, kini sepi bahkan di akhir pekan. Para porter dan warga sekitar memilih untuk tidak membicarakan kejadian itu lagi. Namun diam-diam, beberapa dari mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang ditutupi. Pihak berwenang, terutama dari Dinas Pariwisata dan aparat setempat, mengadakan pertemuan tertutup di kantor kabupaten. Mereka membahas laporan resmi yang harus disusun tentang kasus hilangnya 6 pendaki. Semua bukti fisik, kamera, peta rute, logbook pendakian, dan catatan SAR dikumpulkan. Tetapi laporan akhir yang keluar ke publik hanya berisi satu kalimat sederhana. Ke-6 pendaki dinyatakan hilang karena cuaca ekstrim dan medan sulit. Tak disebutkan satupun bahwa salah satu dari mereka sempat ditemukan hidup, atau bahwa rekaman video terakhir menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Beberapa anggota SAR yang ikut dalam pencarian sempat mengajukan keberatan, terutama Heru, salah satu relawan senior yang ikut mengevakuasi lokasi terakhir. Ia bercerita bahwa di hari ke-10 pencarian, mereka menemukan area di lereng barat yang tidak ada di peta topografi resmi. Jalur itu seolah terbentuk sendiri, mengarah ke sebuah lapangan kecil di tengah hutan yang dipenuhi kabut tebal dan bunga liar berwarna ungu kehitaman. "Tempat itu aneh," katanya. "Kompas berputar, sinyal hilang, dan setiap kami melangkah lebih jauh, suara gamelan makin keras. Tapi ketika kami mundur beberapa meter, semua itu hilang begitu saja." Namun kesaksian itu tidak pernah masuk dalam laporan resmi. Heru kemudian dipindahkan tugasnya, dan tidak pernah lagi berbicara soal Merbabu. Beberapa minggu kemudian, pihak berwenang datang ke base camp membawa surat perintah untuk pembersihan area. Jalur pendakian yang digunakan ke-6 pendaki itu ditutup total. Pos-pos yang dulunya ramai kini dibiarkan kosong, papan petunjuk diturunkan, dan beberapa warga diminta tidak membuka rute alternatif. Namun di balik semua itu, muncul kesaksian lain yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang warga tua, Mbah Gondo, juru kunci yang dulu ikut membantu pencarian, mengaku bahwa gunung itu memang sudah mengambil korban dari dulu. "Gunung itu bukan hanya tanah dan batu," katanya pelan. "Ada kerajaan di dalamnya. Yang 6 itu, mereka tidak hilang, mereka dipanggil." Mbah Gondo menuturkan bahwa sekitar malam ketiga sebelum ke-6 pendaki itu hilang, ia bermimpi didatangi sosok berjubah putih yang memintanya untuk menutup semua jalur. "Tapi aku terlambat," katanya lirih. "Mereka sudah naik duluan." Satu hal yang aneh, setiap kali ada yang mencoba menyelidiki lebih dalam, selalu ada hal janggal yang terjadi. Salah satu anggota tim dokumenter yang berniat membuat film investigasi hilang kontak selama 2 hari di base camp, meski sinyal di sana seharusnya kuat. Saat kembali, ia mengaku hanya tidur sebentar. Padahal menurut catatan, ia sudah menghilang selama 48 jam. Dan ketika ia memeriksa rekaman drone-nya, di salah satu frame terlihat 6 sosok berdiri di tepi hutan, menatap ke arah kamera, dengan posisi tubuh sama persis seperti formasi pendakian mereka yang terakhir kali terlihat.
Itu membuat semua yang melihatnya terdiam. Dinas Pariwisata akhirnya mengeluarkan keputusan akhir. Seluruh dokumen, foto, dan video terkait kasus itu diklasifikasikan sebagai bahan internal yang tidak untuk publikasi. Alasan resminya, menjaga ketenangan masyarakat dan nama baik wisata alam. Namun bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, keputusan itu terasa seperti upaya untuk menghapus kebenaran. Sampai hari ini, catatan resmi hanya menyebut, kasus selesai, pendaki hilang tidak ditemukan. Tapi di malam tertentu, terutama ketika kabut turun di lereng utara, beberapa warga bersumpah masih mendengar suara langkah kaki dan percakapan samar, seolah keenam pendaki itu masih berusaha mencari jalan pulang dari dunia yang menahan mereka. Dan di antara kabut itu, kadang terdengar satu kalimat yang menggema dari arah hutan, suara yang hampir tak terdengar, namun jelas menggetarkan hati mereka yang mendengarnya. Kami masih di sini. 2 bulan setelah kasus keenam pendaki Gunung Merbabu itu ditutup secara resmi, suasana di base camp dan desa-desa sekitar tampak kembali normal. Para pendaki sudah mulai berdatangan lagi, sebagian besar wisatawan baru yang tidak tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di gunung itu. Namun bagi mereka yang tinggal di kaki Merbabu, rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Setiap malam tertentu, terutama saat kabut turun lebih cepat dari biasanya, beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah puncak. Kadang terdengar juga langkah kaki dari kejauhan, seperti sekelompok orang berjalan sambil bercakap pelan, namun tak pernah ada satupun yang terlihat. Meski begitu, tak ada yang berani membicarakan lagi tentang 6 pendaki itu di depan umum. Semua seperti sudah sepakat untuk melupakan. Bukan karena tak peduli, tapi karena mereka tahu, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diungkap. Salah satu porter tua, Pak Reja, menyimpan buku catatan log pendakian terakhir kelompok Raffi. Di dalamnya tertulis nama ke-6 anggota, waktu berangkat, serta rencana jalur mereka. Tapi di halaman terakhir, ada catatan tambahan dengan tulisan tangan yang tidak dikenal. Jangan ulangi langkah kami. Ada batas yang tak terlihat di jalur itu. Tulisan itu ditemukan beberapa hari setelah logbook dikembalikan dari pos SAR. Entah siapa yang menulisnya. Karena menurut keterangan, logbook itu selalu disimpan di pos dan tak pernah dibawa naik ke gunung. Malam itu, Pak Reja membakar catatan itu. Tapi sebelum api melalap seluruh halaman, ia sempat membaca satu kalimat terakhir yang tertulis di bagian bawah halaman terakhir. Kami sudah lihat gerbangnya. Dunia di balik kabut bukan milik manusia. Sejak malam itu, Pak Reja tak pernah lagi mendaki. Ia hanya tinggal di rumah, menatap puncak Merbabu dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian, Dinas Pariwisata mengumumkan pembukaan kembali jalur pendakian resmi. Mereka memasang spanduk baru di pintu masuk base camp bertuliskan, Gunung Merbabu aman dikunjungi. Tak ada yang tahu bahwa sebelum pengumuman itu dibuat, 2 orang pejabat dari pusat datang secara diam-diam membawa koper hitam berisi dokumen dan rekaman yang disegel. Koper itu kemudian dikirim ke suatu tempat di Jakarta, dan tak pernah terdengar lagi kabarnya. Namun desas-desus di kalangan pendaki beredar. Salah satu pejabat yang memegang salinan rekaman video terakhir Raffi ditemukan tak sadarkan diri di kantornya beberapa hari kemudian. Ia sempat mengigau sebelum koma. Katanya ia bermimpi terjebak dalam kabut putih tanpa ujung, di mana 6 orang terus memanggil namanya dari kejauhan. Sejak itu, semua rekaman, bukti, dan kesaksian tentang insiden Merbabu dilarang keras untuk dibuka ke publik. Bahkan para relawan SAR diminta menandatangani surat kerahasiaan. Dan meski berita itu tidak pernah muncul di media, di antara komunitas pendaki, kisah ini beredar dari mulut ke mulut. Mereka menyebutnya, kasus 10 hari menghilang. Beberapa percaya bahwa ke-6 pendaki itu masih hidup, hanya terjebak di dimensi lain, terperangkap antara waktu yang berhenti. Tapi ada juga yang yakin mereka sudah menjadi bagian dari penunggu gunung itu, roh yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Kini, setiap kali ada pendaki baru yang hendak naik ke Merbabu, para porter senior selalu mengingatkan hal yang sama. Kalau tiba-tiba kabut turun dan kamu mendengar suara gamelan, berhentilah. Jangan lanjut naik. Tutup matamu, dan tunggu sampai sunyi. Karena di saat itu, mereka percaya, kabut yang turun bukan hanya kabut biasa, tapi gerbang yang membawa ke tempat di mana 6 pendaki itu pernah hilang selama 10 hari. Dan tak pernah benar-benar kembali. Setahun setelah kejadian menggemparkan itu,
Nama keenam pendaki merbabu secara resmi dihapus dari daftar kasus terbuka. Keluarga mereka menerima surat pernyataan hilang di pegunungan dari pihak kepolisian, lengkap dengan tanda tangan pejabat daerah dan stempel resmi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada ucapan maaf. Tidak ada upacara kenegaraan atau peringatan. Hanya sunyi. Namun bagi keluarga, terutama orang tua Raffi dan Nisa, luka itu tak pernah sembuh. Mereka berdua masih sering datang ke kaki gunung setiap tanggal 12, hari terakhir keenam pendaki itu terlihat di pos bayangan. Di sana, mereka menyalakan lilin dan menaburkan bunga di atas batu besar yang kini dijadikan tugu kecil tak bertanda. "Anakku nggak hilang," kata ibu Nisa lirih kepada salah satu porter yang menemani. "Dia cuma belum pulang." Porter itu hanya diam. Ia tahu, di antara kabut dan pepohonan yang bergoyang pelan, ada sesuatu yang mendengarkan. Sementara itu, base camp resmi merbabu kini terlihat lebih modern. Ada pos tiket, papan peringatan keselamatan, bahkan kamera CCTV di beberapa titik. Tapi meski teknologi semakin canggih, masih ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa pendaki melaporkan pengalaman aneh. Ada yang merasa dihitung 6 orang saat berangkat tapi hanya 5 saat turun. Ada juga yang melihat bayangan tambahan di belakang rombongan saat mengambil foto di puncak. Dan di malam tertentu, ketika kabut turun tebal, para penjaga base camp mengaku mendengar suara orang berbicara di luar tenda, padahal tidak ada siapapun di sana. Salah satu penjaga baru, Andri, bahkan bersumpah pernah melihat seorang perempuan muda berdiri di tepi jalur hutan sekitar pukul 2 dini hari. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut, tapi wajahnya mirip sekali dengan Nisa. Saat ia memanggil, sosok itu hanya tersenyum, lalu melangkah ke dalam kabut dan menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Andri tak pernah lagi berani berjaga sendirian. Pihak pengelola wisata tahu rumor ini masih beredar, tapi mereka memilih diam. Mereka tahu bahwa yang hilang di gunung tidak selalu benar-benar pergi. Beberapa hanya berpindah dunia, menunggu seseorang membukakan jalan pulang. Dan bagi sebagian pendaki yang peka, kabut di merbabu tak lagi hanya sekadar kabut. Ia seperti tirai tipis yang memisahkan dua alam, dunia manusia, dan dunia tempat 6 pendaki itu pernah tersesat. Pada suatu malam, hampir tepat 1 tahun setelah tragedi itu, seorang pendaki bernama Dimas, anggota komunitas relawan SAR, naik sendirian ke jalur lama yang dulu ditutup. Ia membawa peralatan sederhana dan satu tujuan, menaruh batu bertuliskan nama keenam pendaki di tempat mereka terakhir ditemukan. Di tengah perjalanan, kabut tiba-tiba turun. Kompasnya berputar liar. Sinyal HP hilang total. Tapi Dimas tetap melangkah. Ia sudah hafal jalur itu. Sampai di sebuah area terbuka yang anehnya terasa asing, ia mendengar sesuatu. Suara gamelan, samar tapi nyata. Lalu disusul oleh langkah kaki ringan dan suara tawa pendek di kejauhan. Dimas berhenti. Napasnya tercekat. Dari balik kabut, muncul 6 sosok samar berjalan pelan. Salah satunya menoleh, menatap ke arahnya. Meski wajahnya kabur, Dimas tahu siapa itu, Raffi. Sosok itu tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah timur, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Keesokan paginya, tim SAR menemukan Dimas di dekat pos bayangan, pingsan dengan tangan menggenggam batu kecil bertuliskan huruf yang nyaris tak terbaca. Sudah waktunya pulang. Tak ada yang tahu dari mana batu itu berasal. Tapi setelah peristiwa itu, kabut di jalur utara merbabu tak lagi sepekat biasanya. Seolah gunung itu perlahan melepaskan sesuatu yang selama ini ditahannya. Namun bagi mereka yang pernah berada di sana, para pencari, warga desa, dan penjaga pos, kenangan itu masih hidup dalam diam. Kadang, saat mereka duduk di depan base camp sambil menatap ke arah puncak, mereka bisa merasakan sesuatu yang halus menyentuh pundak. Seperti sapaan lembut dari mereka yang tidak pernah benar-benar kembali. Dan saat kabut turun di senja hari, suara gamelan kadang terdengar lagi. Hanya sebentar, cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang percaya itu tanda bahwa keenam pendaki itu kini sudah menjadi bagian dari merbabu. Mereka menjaga jalur, menuntun yang tersesat, memastikan tak ada lagi yang melanggar batas yang dulu pernah mereka lewati. Gunung Merbabu tetap megah, hijau, dan tenang bagi mereka yang hanya melihat dari bawah. Tapi bagi yang tahu kisah ini,
Setiap langkah di jalurnya adalah doa. Doa untuk mereka yang hilang di antara dua dunia, yang sempat kembali, tapi tak diizinkan menceritakan apa yang dilihatnya. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Tidak di berita, tidak di laporan, tapi di antara kabut dan gamelan yang terus bergema. Menyimpan rahasia 10 hari menghilang yang tak akan pernah benar-benar diungkap.